Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun rekan-rekan menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya masih membahas mengenai tes PTKK ya, khususnya pengadaan barang dan jasa. Ini nanti ada 10 soal sama seperti sebelum-sebelumnya. Nanti ada timer ya untuk teman-teman berpikir sejenak, jawaban apa sih yang tepat. Nah, oke, langsung saja ke slide yang pertama. Suatu instansi pemerintah akan melakukan pengadaan barang berupa komputer. Barang tersebut akan digunakan untuk keperluan operasional kantor. Dalam melakukan perencanaan pengadaan barang tersebut, langkah awal yang harus dilakukan adalah A. Melakukan identifikasi kebutuhan, B. Menyusun spesifikasi teknis, C. Memilih metode pengadaan, D. Menyusun anggaran, E. Menyusun jadwal pengadaan. Kira-kira yang mana? Untuk soal yang pertama, A, B, C, D, yaitu yang A ya, melakukan identifikasi kebutuhan. Jadi langkah awal yang harus dilakukan dalam perencanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah mengidentifikasi kebutuhan barang atau jasa yang akan diadakan. Identifikasi kebutuhan dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kebutuhan organisasi, anggaran, dan ketersediaan barang atau jasa di pasar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Selanjutnya, dalam menyusun spesifikasi teknis barang atau jasa, hal-hal yang harus diperhatikan adalah A. Kualitas barang atau jasa, B. Harga barang atau jasa, C. Ketersediaan barang atau jasa di pasar, D. Kesesuaian dengan kebutuhan organisasi, atau E. Semua jawaban benar. Kira-kira yang mana? Menyusun spek teknis, yaitu yang E ya. Ini memperhatikan kualitas barang, harga barang, ketersediaan, kesesuaian ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Semua jawaban A, B, C, D ini benar ya. Next. Suatu instansi pemerintah akan melakukan pengadaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung. Dalam menyusun spesifikasi teknis jasa tersebut, hal yang harus tidak perlu disebutkan adalah A. Nama penyedia jasa yang direkomendasikan, B. Kriteria kualifikasi penyedia jasa, C. Kerangka acuan kerja atau KAK, D. Jadwal pelaksanaan pekerjaan, E. Biaya pelaksanaan pekerjaan. Kira-kira jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 yang mana? Yaitu yang A ya, nama penyedia jasa yang direkomendasikan. Jadi nama penyedia jasa yang direkomendasikan tidak perlu disebutkan dalam spesifikasi teknis jasa. Hal ini karena nama penyedia jasa merupakan hasil dari proses pemilihan penyedia jasa yang dilakukan setelah spesifikasi teknis disusun. Jadi jawaban tepat adalah yang A. Next. Dalam penyusunan jadwal pengadaan barang atau jasa, hal yang harus diperhatikan adalah A. Kualitas barang atau jasa, B. Kualitas barang jasa, harga barang jasa, C. Ketersediaan barang jasa di pasar, D. Kesesuaian dengan kebutuhan organisasi, E. Waktu yang dibutuhkan untuk pengadaan barang jasa. Kira-kira yang mana untuk soal nomor 4? Itu yang E ya, waktu yang dibutuhkan untuk pengadaan barang jasa. Jadi dalam menyusun jadwal pengadaan barang jasa, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah waktu yang dibutuhkan untuk proses pengadaan. Penentuan jadwal yang tepat akan memastikan bahwa pengadaan barang atau jasa dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan dapat memenuhi kebutuhan organisasi tepat waktu ya. Oke. Selanjutnya, seorang pejabat pengadaan barang atau jasa (PPK) bertanggung jawab untuk menyusun perencanaan pengadaan yang akan memastikan pengadaan barang jasa pemerintah mencapai tujuan yang efektif. Dalam penyusunan perencanaan pengadaan, PPK harus mempertimbangkan berbagai faktor. Manakah di antara berikut yang termasuk faktor-faktor yang harus dipertimbangkan PPK dalam menyusun perencanaan pengadaan? A. Menentukan pemenang lelang tanpa pemeriksaan lebih lanjut. B. Mengabaikan anggaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
C. Memilih penyedia tanpa melihat rekam jejak kinerja sebelumnya mereka. Memastikan kesesuaian spesifikasi teknis dengan kebutuhan. E. Menetapkan harga barang atau jasa tanpa perundingan. Untuk soal nomor 5, jawaban yang tepat yang mana? Yaitu yang D ya, memastikan kesesuaian spesifikasi teknis dengan kebutuhan. Jadi ini ya faktor yang harus dipertimbangkan dalam menyusun perencanaan. Salah satunya langkah penting adalah memastikan bahwa spesifikasi teknis barang atau jasa yang akan diadakan sesuai dengan kebutuhan organisasi atau proyek ya. Hal ini akan memastikan bahwa barang atau jasa yang dipesan akan sesuai dengan tujuan pengadaan. Selanjutnya, dalam proses pengadaan barang atau jasa pemerintah, identifikasi kebutuhan barang atau jasa yang akurat dan tepat sangat penting. Langkah apa yang harus diambil oleh instansi pemerintah dalam identifikasi kebutuhan barang? A. Memilih penyedia yang sudah dikenal. B. Menyusun spesifikasi teknis tanpa pertimbangan lebih lanjut. C. Melakukan analisis kebutuhan yang komprehensif. D. Menetapkan harga barang atau jasa tanpa perundingan. E. Memilih barang atau jasa berdasarkan harga terendah. Kira-kira jawaban nomor 6 yang mana? A, B, C, D. Yang C ya, melakukan analisis kebutuhan yang komprehensif. Nih, langkah yang harus diambil oleh instansi pemerintah dalam identifikasi kebutuhan barang ya. Selanjutnya, sebuah instansi ya pemerintah merencanakan untuk mengadakan pengadaan perangkat komputer baru untuk meningkatkan efisien operasional. Langkah apa yang paling penting dalam mengidentifikasi kebutuhan barang tersebut? A. Menetapkan harga lebih rendah untuk perangkat komputer. Memilih penyedia yang sudah bekerja sama sebelumnya. C. Melakukan analisa kebutuhan yang mendalam. D. Menyusun spesifikasi teknis yang mirip dengan perangkat komputer lama. E. Memilih perangkat komputer dengan merek terkenal. Kira-kira jawaban yang tepat soal nomor 7 yang mana? Yaitu yang C ya, melakukan analisis kebutuhan yang mendalam. Jadi, melakukan analisis kebutuhan yang mendalam, langkah yang paling penting dalam identifikasi kebutuhan barang. Analisis ini memungkinkan instansi pemerintah untuk memahami secara komprehensif apa yang dibutuhkan, termasuk spesifikasi teknis, jumlah yang dibutuhkan, dan kriteria lainnya. Hal ini penting agar pengadaan perangkat komputer baru dapat sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diinginkan. Soal nomor 8. Sebuah pemerintah daerah berencana untuk memulai proyek konstruksi jembatan baru untuk meningkatkan konektivitas di wilayah tersebut ya. Langkah apa yang paling penting dalam identifikasi kebutuhan pekerjaan konstruksi jembatan tersebut? A. Menyusun spesifikasi teknis tanpa perundingan. B. Memilih kontraktor yang memiliki harga terendah. C. Melakukan analisis kebutuhan yang komprehensif. D. Menetapkan tenggat waktu yang singkat. E. Memilih metode konstruksi yang paling murah. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Yaitu yang C ya, melakukan analisis kebutuhan yang komprehensif. Jadi sama seperti sebelumnya, langkah yang paling penting dalam identifikasi kebutuhan pekerjaan konstruksi, analis ini melibatkan penilaian yang mendalam tentang apa yang dilakukan untuk proyek konstruksi, termasuk spesifikasi teknis, volume pekerjaan, tujuan proyek, serta faktor-faktor lain yang relevan. Next. Suatu instansi pemerintah akan melakukan pengadaan barang atau jasa barang berupa komputer. Dalam melakukan identifikasi atau review kebutuhan dan penetapan barang atau jasa, hal yang tidak perlu diperhatikan adalah A. Rencana strategis instansi pemerintah, kemudian rencana kerja anggaran instansi pemerintah, C. Kebutuhan organisasi, D. Kemampuan penyedia barang, E. Ketersediaan barang di pasar. Untuk soal nomor 9 yang mana jawaban tepat? Yaitu yang D ya, kemampuan penyedia barang. Jadi dalam melakukan identifikasi atau review kebutuhan dan penetapan barang jasa, hal yang perlu diperhatikan adalah semua hal yang disebutkan dalam pilihan jawaban kecuali kemampuan penyedia barang. Hal ini karena kemampuan penyedia barang merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemilihan barang
penyedia barang, bukan dalam proses identifikasi, review kebutuhan, dan penetapan barang atau jasa. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah yang D ya. Selanjutnya, soal terakhir. Dalam proses pengadaan barang atau jasa, ada beberapa jenis spesifikasi yang dapat digunakan untuk mendefinisikan persyaratan barang atau jasa yang akan diadakan. Jenis spesifikasi yang mana yang memberikan deskripsi yang paling terperinci dan tahap terhadap variasi stok pemasok. A. Spesifikasi performan, desain, fungsi, teknis, atau kinerja. Untuk soal nomor 10. Jawaban yang tepat yang B ya, spesifikasi desain. Jadi, spesifikasi desain memberikan deskripsi yang paling terperinci dan tahan terhadap variasi pemasok. Spesifikasi ini juga menggambarkan persyaratan barang atau jasa dengan sangat terperinci, seringkali termasuk gambar, rencana, atau desain teknis yang spesifik. Spesifikasi desain memberikan panduan yang sangat terperinci tentang bagaimana barang atau jasa harus dibuat atau diberikan, sehingga tidak banyak variasi dalam interpretasi. Pilihan lainnya seperti spesifikasi performa, fungsi, teknis, kinerja mungkin memberikan tingkat deskripsi yang berbeda dan lebih luas daripada spesifikasi desain. Oke? Sampai di sini teman-teman, terima kasih sudah nonton ya, sudah berkenan ya sampai akhir video. Tetap stay tune ya. Untuk seputar tes CPNS, kisi-kisi yang PBJ ya. Kemudian jangan lupa klik like, share, and subscribe tentunya. Aktifkan tombol loncengnya ya. Nanti kalau semisal ada video-video terupdate bisa ternotif ya. Saya doain teman-teman yang subscribe, yang like, yang share, saya doakan lolos ujian PBJ level 1, ujian CPNS-nya, sama ujian P3K-nya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.